Menurut Bu Amel, halo Bu Amel, hingga kini fakta integritas di UI masih sebatas usulan kepada rektor dan belum mendapat persetujuan. Bisa aja Bu Amel. Waduh, yang ngomong kameramen ya, bukan gua. Hari ini kita bakal ngomongin soal pengekangan lagi. Nah, kali ini korbannya para mahasiswa baru Universitas Indonesia. Yang anak UI pasti udah tahu nih soal fakta integritas bagi mahasiswa baru. Maba UI dikabarkan harus menandatangani fakta integritas yang dikeluarkan oleh rektorat. Ketua BEM UI Fajar Nugroho menyatakan skandal fakta integritas terungkap setelah panitia dan mentor program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru membagikan lembar fakta integritas ini kepada mahasiswa baru. Nah, lembar fakta integritas ini wajib diserahkan oleh mahasiswa baru dalam waktu yang sangat pendek. Sedikitnya ada 13 aturan yang harus diikuti oleh mahasiswa baru. Salah satu aturan yang tertera di fakta itu adalah larangan mahasiswa terlibat dalam politik praktis yang dianggap mengganggu tatanan akademis dan kehidupan bernegara. Kelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin dari pimpinan kampus juga dilarang membuat kaderisasi, orientasi, studi, pelatihan, dan pertemuan. Posesif banget nih UI kayak mantan. Poin inilah yang kemudian menyulut kontroversi. Kalau kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, definisi politik praktis itu masih absurd. Kata-kata politik praktis punya potensi jadi aturan karet yang mengekang hak politik mahasiswa. Nih misal, saya sebagai mahasiswa UI ingin berunjuk rasa karena nggak setuju sama kebijakan pemerintah. Bisa aja nanti dibilang menjalankan politik praktis. Nah, kampus jadi punya alasan tuh untuk memberi sanksi ke saya. Sanksinya nggak main-main. Saya bisa dipecat karena melakukan unjuk rasa. Waduh, kayak zaman Orba ya ngekang-ngekang ya. Nah, tapi zaman dulu tuh ada upaya pembersihan kampus dari gerakan politik mahasiswa pasca peristiwa malapetaka 15 Januari 1974 atau Malari. Nah, Emang lu udah lahir? host yang satu lagi sih udah lahir tuh. Gue kan belum, masih unyu. Nah, waktu itu pemerintahan Orde Baru membungkam suara mahasiswa melalui kebijakan normalisasi kehidupan kampus. Dengan kebijakan itu, pemerintah membubarkan Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di kampus-kampus seluruh Indonesia, serta melumpuhkan kegiatan politik mahasiswa. Menurut Asfinawati, fakta integritas ini merupakan bagian dari upaya pembungkaman terhadap mahasiswa. Terlebih dalam beberapa tahun ini mahasiswa UI dikenal vokal, terutama ketika terjadi gelombang demonstrasi reformasi di korupsi yang memprotes revisi Undang-Undang KPK. Kalau memang tujuannya membendung jejaring paham-paham seperti khilafah, UI seharusnya menyebutkan nama organisasinya aja. Jangan berlindung di balik aturan karet yang dapat disalahgunakan untuk memberangus organisasi apapun. Kayak undang-undang yang itu tuh. ITE. Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lucia, mengatakan kebijakan fakta integritas yang beredar bukanlah dokumen resmi kampus. Bener kan? Puas lo. Menurut Amelita, dokumen yang beredar tidak sesuai dengan format dokumen resmi UI. Menurut Bu Amel, halo Bu Amel, hingga kini fakta integritas di UI masih sebatas usulan kepada rektor dan belum mendapat persetujuan. Bisa aja Bu Amel. Waduh, yang ngomong kameramen ya, bukan gua. Syukur bukan dokumen resmi. Karena sudah seharusnya rektor UI menolak fakta integritas itu. Kalau menyetujui, ia akan dipersepsikan membenarkan gosip yang selama ini beredar. Apaan emang gosipnya Bang? Banyak lah gosipnya. Ini gosip sih, gosip. Ini katanya ya, kata orang-orang ini mah ya, katanya UI udah jadi kampus yang membebek pemerintah lewat figur rektor yang menjadi kaki tangan kekuasaan. Gosip ya, jadi jangan baper dikit-dikit tuh ITE, jangan ya. Gosip ini, saya mah yakin rektornya the best, hebat. I stand you rektor. Saya Fikar, sampai ketemu di Fokus Tempo selanjutnya.